Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar, karena tekan tombol like itu gratis ya teman-teman, sobat-sobat, tuan-tuan dan nona-nona. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 905 telah hadir. Pasang surut binatang laut sedang datang. Kejadiannya begitu tiba-tiba sehingga seluruh kota tidak punya waktu untuk bereaksi. Hal pertama yang runtuh adalah mercusuar di dermaga. Ketika mercusuar itu runtuh, itu berarti gelombang pasang makhluk laut sedang mendekat. Dan itu juga berarti kedua penjaga terkubur di perut makhluk laut yang bermutasi. Alarm berbunyi nyaring. Dan seluruh kota terbangun dari kegelapan. Banyak sekali orang yang bangun dan berpakaian karena panik. Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, apa yang terjadi tengah malam ini? Pasang surut binatang laut akan datang. Bukankah para ahli mengatakan bahwa butuh setidaknya 2 hari bagi pasang surut binatang laut untuk mencapai daerah pesisir? Meskipun kata-kata para ahli tidak dapat diandalkan, kata-kata Macisius seharusnya dapat dipercaya. Bukankah dia mengatakan bahwa dia dapat mengatasi gelombang pasang binatang laut? Semuanya tenang dan jangan panik. Saya percaya bahwa para pejuang garis depan dapat mengalahkan gelombang monster laut. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gempuran artileri telah terdengar, menggetarkan jiwa rakyat di seluruh kota. Banyak orang tinggal di rumah, menggigil. Mereka tidak pernah merasakan bahwa perang begitu dekat dengan mereka. Ya, ini perang. Tentara dari dasar laut melancarkan gelombang demi gelombang serangan yang mengerikan ke arah kota mereka. Macisius juga terbangun dari tidurnya. Dia baru saja bermimpi bahwa dia telah tiba di Biro Vulkan dan menerima sambutan yang sangat hangat. Pemimpin tertinggi Biro Vulkan menemuinya secara pribadi dan memberitahunya bahwa Biro Vulkan akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu kerajaan Lituania dan menghentikan gelombang binatang laut. Marcius terbangun sambil tersenyum. Namun saat mendengar kabar gelombang monster laut tengah menyerang kota Peda, senyum di wajah Marcius seakan membeku oleh lem, dan seluruh ekspresi wajahnya menjadi kaku. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba melompat dan bergegas keluar. Pusat Komando Tempur Kota Peda. Semua orang tampak khawatir dan serius. Binatang laut jumlahnya terlalu banyak, dan masih banyak yang bersembunyi di bawah laut. Meskipun pemboman artileri kita telah menyebabkan banyak korban di antara binatang laut, tampaknya hal itu telah membangkitkan keganasan mutan laut ini, dan mereka menyerang garis pantai kita dengan lebih ganas. Situasi di dermaga adalah yang paling serius. Semua jenis kapal telah hancur oleh gelombang laut. Pasukan khusus kami yang ditempatkan di sana bertempur dengan gagah berani dan membunuh mutan laut. Namun, sampai saat ini, saya menerima berita bahwa lebih dari 100 orang telah dikorbankan di garis depan. Yang lebih mengerikan lagi adalah ada makhluk laut bermutasi yang datang ke darat. Mereka adalah sekelompok kepiting laut raksasa yang bermutasi. Kekuatan serangan mereka mungkin biasa-biasa saja. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Setelah datang ke darat, mereka bergegas menuju tempat-tempat yang terdapat banyak orang. Ada beberapa kasus di mana warga sipil diterkam hingga tewas oleh kepiting laut raksasa. Berita buruk datang silih berganti. Macisius merosot di kursinya. Waktu yang lama, Macisius melompat. Dia teringat mimpinya.
Biro Vulkan, minta bantuan Vulkan Bureau. Macisius segera berteriak, minta bantuan dari markas besar. Mari kita selesaikan ini dulu dan lawan monster laut itu. Aku akan mencari bala bantuan. Macisius menjawab panggilan dari Biro Vulkan. Halo, ini Macisius. Setelah panggilan tersambung, Macisius baru saja membuka mulutnya ketika ada sambungan telepon yang sibuk di ujung telepon yang lain. Macisius tercengang, mengapa koneksinya tiba-tiba terputus? Macisius menelepon kembali, tetapi salurannya anehnya sibuk. Macisius membanting telepon ke tanah. Dia menyadari bahwa Biro Vulkan telah meninggalkan mereka. Ini juga berarti betapa mengerikannya gelombang binatang laut ini. Cepat, dukung, sekelompok kepiting laut telah muncul di kota Peda. Beritahukan kepada masyarakat untuk mengunci pintu dan jendela serta mengambil tindakan pencegahan. Kalian harus percaya pada kami. Percayalah bahwa kami dapat mengusir gelombang binatang laut. Suaranya sangat mendesak. Pasang surut binatang laut datang secara tiba-tiba, dan sifat mematikannya tentu saja sangat mengerikan. Di tengah kegelapan malam, banyak sekali orang yang panik, banyak sekali orang yang berteriak, banyak sekali orang yang menangis karena putus asa. Di era informasi saat ini, berita menyebar dengan sangat cepat. Gelombang binatang laut menyerang kota Peda di kerajaan Taoisme, menyebabkan kerusakan besar. Kota Peda menjadi kota pertama di dunia yang diserang gelombang binatang laut. Krisis akan datang, Beijing, Biro Operasi Khusus. Karena perbedaan belahan bumi, saat ini di Beijing adalah siang hari. Apakah ada kabar dari Jiang Kufeng? Tanya pemimpin tua Luo Xinmin. Wajah Chu Kaiping tampak serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, sebelum gelombang pasang binatang laut melanda, Jiang Kufeng sudah berada di laut. Dia tiba-tiba diserang oleh gelombang pasang binatang laut. Lebih dari 10 makhluk mutan laut yang sebanding dengan alam Qi mengepungnya. Setelah Jiang Kufeng membunuh 3 dari mereka, dia melarikan diri ke pantai. Dari awal hingga akhir, makhluk mutan laut yang sebanding dengan alam transformasi ilahi tidak muncul. Jiang Kufeng tidak meninggalkan Lituania. Sebagai utusan khusus Biro Operasi Khusus, misi sebenarnya Jiang Kufeng ke Lituania bukanlah untuk bernegosiasi dengan Macisius, tetapi untuk menyelidiki situasi kelompok makhluk laut yang bermutasi ini, terutama Raja Binatang Laut misterius yang sebanding dengan alam transformasi ilahi. Orang yang naik pesawat untuk meninggalkan Lituania adalah penerus Sekte Seribu Wajah, Liao Qi. Terakhir kali ia menjalankan misi adalah ketika ia menemani Chu Chen ke Amerika Serikat untuk menyaksikan pemandangan indah bunga persik yang sedang mekar. Kepala suku Luo Xinmin mengangguk dan berkata, "Tolong beri kami perkiraan. Berapa lama kerajaan Tao dapat bertahan dari serangan kelompok binatang laut ini? Mungkin kita bahkan tidak perlu menghitungnya dalam hitungan hari." Chu Kaiping berkata, "Hanya dalam waktu 1 jam, mutan laut memasuki kota Peda. Dengan kekuatan tempur seperti itu, bagaimana mungkin mereka bisa menahan dampak gelombang binatang laut? Saya kira mereka pasti sangat cemas sekarang." Hehe, kakaknya belum mengambil tindakan apapun, Kepala Luo berkata dengan dingin. Wajah Chu Kaiping menampakkan sedikit rasa geli.
gelombang binatang laut ini benar-benar dapat membuktikan persaudaraan mereka yang erat. Di kota Peda, Lituania, saat matahari baru terbit, angin laut membawa bau asin dengan bau darah. Dermaga itu berantakan, sungai darah mengalir. Mayat-mayat berceceran di mana-mana. Dan meski sebagian besar adalah mayat makhluk laut mutan, mayat prajurit dapat terlihat setiap beberapa meter. Seluruh dermaga bagaikan reruntuhan, dari tengah malam hingga fajar, selama 6 atau 7 jam, tempat ini seperti neraka di bumi. Banyak orang dipenuhi bekas luka, berdiri dengan susah payah, senjata di tangan mereka, merasa seolah-olah mereka sedang mengalami akhir dunia. Mereka saling memandang sejenak dan mulai bersyukur karena selamat dari bencana. Pasang surutnya binatang laut telah terjadi, banyak sekali orang yang berpelukan dengan penuh semangat dan menitikkan air mata. Mundur, kami aman. Terima kasih Tuhan karena telah menyelamatkan kami. Mereka semua tahu betul bahwa bukan mereka yang melawan gelombang pasang binatang laut, tetapi gelombang pasang binatang laut itu tiba-tiba surut dengan sendirinya menjelang fajar. Ia surut seperti air pasang, saya tidak tahu mengapa, tetapi rasanya luar biasa bisa selamat dari bencana. Banyak sekali orang yang menangis. Bab 906 Dewa Perang Mike. Pusat Komando Tempur Kota Peda. Marcius terduduk di tanah dengan kedua kakinya lemas. Baginya, setiap detik malam ini adalah siksaan yang menyakitkan. Pada saat yang paling sulit, Marcius bahkan berpikir bahwa kota Peda akan diduduki sepenuhnya dan menjadi surga bagi binatang laut. Hal ini membuatnya merasa takut. Dia memberi perintah berulang kali, dan para prajurit pun bertempur untuk melindungi kota Peda. Akhirnya, gelombang laut surut. Apapun alasannya, mundurnya gelombang binatang laut itu niscaya memberi Marcius waktu untuk mengatur napas. Mata Marcius dipenuhi darah merah. Saya selalu mendengar betapa mengerikannya pasang surut binatang laut, dan malam ini saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Kalau saja pasukan khusus itu tidak diperlengkapi dengan baik, mereka sudah lama tergilas oleh gelombang binatang laut. Menghadapi gelombang pasang monster laut yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin pahlawan Chu dari Tiongkok berhasil pergi ke laut sendirian dan menakuti gelombang monster laut itu hanya dengan satu pedang? Suara yang tiba-tiba ini membuat seluruh pusat komando tempur menjadi sunyi, dan semua orang menoleh ke satu sisi. Orang yang mengatakan ini adalah seorang asisten wanita dengan rambut emas yang terlihat sangat berantakan saat itu. Pertarungan sepanjang malam sungguh melelahkan baginya. Melihat semua orang menatapnya, asisten wanita itu sedikit panik. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan hati-hati. Apakah aku salah? Anda benar sekali, seseorang segera berkata dengan keras. Hanya ada satu orang di dunia yang dapat menghadapi gelombang binatang laut, dan dia adalah pahlawan Tiongkok Chu. Kita semua menyaksikan pertempuran tragis tadi malam. Yang lebih mengerikan adalah kita tidak mengusir binatang laut itu. Sebaliknya, mereka memilih untuk pergi atas kemauan mereka sendiri. Bagaimana jika mereka kembali lagi nanti? Berapa lama kita bisa bertahan? Jika sebagian besar makhluk laut yang bermutasi tidak dapat mendarat, kota Peda akan jatuh tadi malam.
Saya tidak dapat membayangkan betapa kejamnya neraka yang akan terjadi bagi seluruh Lituania jika itu terjadi. Saat mereka berbicara, semua orang di pusat komando tempur memandang Maccisius. Wajah Marcius sangat jelek. Dia mengerti maksud semua orang. Minta bantuan dari Tiongkok, tidak ada jalan lain. Namun, hubungan antara Lituania dan Biro Operasi Khusus berada pada titik beku. Jika mereka mengambil inisiatif untuk berusaha mencairkan suasana dan ingin meminta bantuan Biro Operasi Khusus, biaya yang harus dikeluarkan akan sangat besar. Tidak ada keraguan tentang ini. Setelah beberapa saat, Maccisius berbicara dengan lemah. Aku tidak bisa membuat keputusan. Aku hanya bisa mengajukan permohonan kepada atasan. Jalanan kota Peda sangat sepi di bawah terik matahari. Sangat sedikit orang yang berani keluar rumah, dan kadang-kadang mobil melaju kencang. Sebagian besar mobil yang melaju saat ini meninggalkan kota Peda. Berbagai platform jejaring sosial di kota Peda dipenuhi dengan ungkapan duka cita. Siapa yang bisa menyelamatkan kota Peda? Postingan ini menjadi viral dan memicu diskusi hangat di antara orang-orang di seluruh dunia. Yang memiliki popularitas tertinggi tidak diragukan lagi adalah pahlawan Cina Chu. Banyak orang sangat yakin bahwa asalkan Master Chu bertindak, dia akan mampu menghadapi gelombang pasang binatang laut. Namun, lebih banyak orang berpikir bahwa mustahil bagi Guru Chu untuk mengambil tindakan. Lagi pula, kota Peda lah yang sedang diserang sekarang. Mengingat besarnya permusuhan Kekaisaran Lituania terhadap Biro Operasi Khusus, tidak ada alasan bagi pahlawan Chu untuk mengambil tindakan apapun. Waktu siang, Maccisius sedang menunggu balasan dari atas. Dia sudah menyerahkan lamarannya. Setelah menyaksikan pertempuran berdarah dan kejam tadi malam, Maccisius selalu khawatir akan datangnya gelombang monster laut lainnya. Garis pantai selalu diawasi dengan ketat. Waktu berlalu setiap detik. Banyak sekali orang yang khawatir. Akankah gelombang laut menyerang kota Peda lagi malam ini? Sore, Maccisius menerima pesan baru. Saya langsung bersemangat. Kita diselamatkan. Maccisius melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Semua mata tertuju padanya. Mata asisten wanita itu berbinar. Apakah pahlawan Chu datang? Maccisius mencibir. Kita tidak lagi membutuhkan Chu Chen. Semua orang memandang mereka dengan bingung. Marcius segera berbicara dengan suara lantang. Baru saja datang berita bahwa aliansi prajurit Eropa telah membentuk tim yang terdiri dari ribuan prajurit, dan akan segera berangkat ke kota Peda. Mata Marcius berbinar. Aliansi prajurit Eropa. Aliansi ini merupakan aliansi tempur terkuat di Eropa. Semua prajurit peringkat teratas di Eropa berasal dari aliansi prajurit Eropa. Ini berarti pasukan tempur terkuat di Eropa akan segera datang ke kota Peda. Segera sebarkan berita ini untuk menenangkan masyarakat. Pada saat yang sama, atur masyarakat untuk menyambut aliansi prajurit Eropa ke kota Peda dengan standar tertinggi. Maccisius berkata dengan suara lantang, dalam waktu sekitar 3 jam. Aliansi prajurit Eropa akan dapat tiba di kota Peda. Di pusat komando tempur, sorak-sorai tiba-tiba terdengar. Ada bantuan. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh kota Peda dalam waktu singkat. Di kota Peda,
banyak orang berlarian keluar rumah, turun ke jalan dan bersorak. Setelah penantian yang panjang, yang akhirnya datang adalah milik kita sendiri. Aliansi Prajurit Eropa telah hadir. Aku sangat gembira. Kita terselamatkan. Kota Peda terselamatkan. Saya bisa tidur nyenyak malam ini. Baru-baru ini, banyak orang super kuat muncul di Aliansi Prajurit Eropa. Kali ini, mereka mengirim tim yang terdiri dari 1000 orang, yang pastinya yang terbaik dari yang terbaik. Kota Peda yang tadinya tenang sepanjang hari, mulai ramai. Banyak orang secara spontan berjalan keluar dari satu-satunya jalan menuju Kota Peda, siap menyambut kedatangan Aliansi Prajurit Eropa. Tak lama kemudian, berita yang lebih menarik pun muncul. Orang yang memimpin Aliansi Prajurit Eropa sebenarnya adalah Dewa Perang Mike. Dewa Perang Mike, kekuatannya dapat menduduki peringkat 3 teratas di seluruh Aliansi Prajurit Eropa. Dengan Dewa Perang yang memimpin, binatang laut akan datang lagi malam ini. Banyak sekali orang yang merasa gembira dan gembira. Saat senja, setelah banyak penantian dan perhatian besar dari semua orang, konvoi Aliansi Prajurit Eropa tiba dengan Maccisius secara pribadi memimpin tim untuk menyambut mereka. Sebuah konvoi 1000 orang, megah dan perkasa, memasuki Kota Peda. Di kedua sisi jalan, orang-orang bersorak dengan sangat antusias, seolah-olah mereka menyambut juru selamat mereka, dan teriakan mereka bergema di angkasa. Di dalam mobil, seorang lelaki berambut pirang dengan wajah muram merasakan antusiasme orang-orang dan tak dapat menahan diri untuk sedikit melengkungkan sudut mulutnya. Dia adalah Dewa Perang Mike. Mike sudah dapat mendengar dengan jelas seseorang di luar meneriakkan namanya. Dewa Perang Mike, Dewa Perang Mike. Di samping Mike, seorang wanita tersenyum menggoda. Mike, aku tidak menyangka kamu begitu populer di Kota Peda. Mike memeluk wanita itu dan berkata, malam ini, aku akan membunuh Raja Binatang Buas dan memberikannya kepadamu sebagai hadiah ulang tahun. Bersambung.